Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nuruddin dari SDN Balong Tawun. Ini peserta PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan UKIN berupa video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga aku pasti bisa. Oke, yes. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa. Doanya seperti biasa ya, membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah doa kita ngapain? Ice breaking sebentar. Ice breakingnya berupa apa? Kita akan melaksanakan tepuk anas. Sudah bisa semua? Sudah bisa semua. Pak ya, biar lebih seru nanti kita sambil mendengarkan YouTube-nya akan ada musiknya. Are you ready? Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan ya. Tidur
menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kan kita sudah tahu semuanya ya, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang surat Anas. Jadi yang pertama ini kira-kira sudah hafal semua surat Anas? Ada berapa jumlahnya surat Anas? Balik kan hafal surat Anas? Mas? Jadi hafal surat Anas? Bagus sekali. Jadi semuanya hafal surat Anas ya? Nah, sekarang mau dijelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nomor 1, peserta didik mampu membaca surat Anas dengan tartil dan lancar. Kayak tadi ya, kayak tadi bagian doanya surat Al-Fatihah sudah lancar semua. Nah, bisa kan Anasnya juga lancar semua. Ya, duduk yang tenang, duduk yang bagus. Anak pinter kok ya, anak pinter. Amin, amin. Sudah, duduk yang tenang. Yang kedua, menghafal surat Anas secara urut dan fasih. Sudah hafal semuanya ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, menulis ayat-ayat surat Anas dengan baik dan benar. Setelah nanti kita akan menulis bersama-sama. Are you ready? Yang keempat, menjelaskan isi dan pesan pokok dari surat Anas. Dan yang kelima, menunjukkan sikap bersandar dan memohon perlindungan kepada siapa? Allah. Karena memang segala sesuatunya itu mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Dengan kita meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Cuma terkadang waktunya itu berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang lama. Semisal Mas Hamis pengen jadi anak yang pintar, dia memohon kepada Allah agar menjadikan anak yang pintar. Itu aja ya, nanti mana-mana ya. Paham semuanya ya? Oke, sip. Anak pintar pokoknya ya. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Ya, adik, sekarang kita memasuki pembelajaran inti ya. Tadi kan sudah pembukaannya. Sekarang pembelajaran inti, kita akan membaca surat Anas bersama-sama. Are you ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Luar biasa. Ternyata sampai ini sudah hafal semuanya ya. Anak-anak hebat ini. Calon penghuni surga. Sekarang Pak Udin akan menampilkan sebuah video. Videonya ini tentang apa? Tentang pembelajaran PAI bab surat Anas. Siap untuk menyaksikan? Are you ready? Oke, kita lihat bersama-sama. Saksikan bersama-sama ya. Diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Lamongan, sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yes. Bagaimana kabar hari ini?
Baik semuanya ya, adanya ya. Pada pagi hari ini kalian akan belajar dengan Pak Udin dari SDN Bangkalu, Kecamatan Sukojadi. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kalian akan belajar agama kelas 2 pelajaran 2 tentang senangnya bisa membaca Al-Quran, subtema 3 tentang pesan yang terkandung dalam surah An-Nas. Dan tujuan pembelajarannya adalah seperti berikut. Tujuan pembelajaran dalam pesan surat An-Nas yaitu menjelaskan isi pokok akan surat An-Nas. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang surat An-Nas, mari kita baca surat An-Nas bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas artinya adalah manusia. Surat An-Nas ini termasuk surat yang bernomor 114. Jumlah ayatnya adalah diturunkan di kota Mekah dan disebut sebagai surat Makkiyah. Sekarang kita coba tepukkan Islami ya tentang surat An-Nas. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Pintar semuanya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pesan yang terkandung dalam surah An-Nas. Jadi surah An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Yang mana kejahatan tersebut ini bisa berasal dari golongan jin dan berasal dari golongan manusia. Kalau melihat dari pesan surah An-Nas, sikap kita sebagai seorang hamba yaitu aku selalu. Oke, ini sudah selesai semuanya ya, bisa ya. Nah, setelah kita selesai semua, ya silakan ditutup dulu bukunya. Kita lanjutkan. Apa kira-kira yang perlu kita kerjakan hari ini? Yaitu adalah kita akan berlatih hafalan. Berlatih hafalan per ayat dengan teman kelompoknya. Jadi gini ya, prakteknya ini dua-dua ya. Dua-dua ya, kayak ini. Sampai berhadapan gantian hafalan. Kamu baca surat An-Nas, ini yang mendengarkan. Kamu baca surat An-Nas, ini yang mendengarkan. Berhadapan ya, silakan berhadapan.
Yang sebelah kiri baca Anas, sebelah kanan mendengarkan. Gantian, nanti yang sebelah kanan membaca Anas, yang sebelah kiri mendengarkan. Are you ready? Silakan dimulai dulu. Berlatih hafalannya dengan temannya. Gantian nih hafalan Anasnya. Sama baca surat Anas, ini mendengarkan. Kamu membacanya, ini yang muda. Mulai. Ya, apa-apa. Ya, membaca Anas, ini mendengarkan. Ini gantian. Ya, gitu. Ya, cepat. Sekarang kita baca bersama-sama. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kita mencocokkan ya potongan ayat dengan artinya. Surat Anas ayatnya ada berapa nak? Nah, ini ada berapa? Ada? Ya, lihat, dengarkan. Nah, jadi gini, kalau surat Anasnya ayat 1, berarti artinya nomor 1. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Berarti artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi Pak Udin baca suratnya sama baca terjemahnya ya. Siap? Kalau dibaca Anas per ayat sama baca artinya per nomor ya. Bisa ya? Bisa. Ayo bersama-sama didengarkan. Kalau di Arabnya sama terjemahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nah, sekarang coba kau mau tanya, kapan meminta perlindungan kepada Allah? Siapa yang tahu? Kira-kira kapan? Nah, ketika sakit, apalagi kalau kita takut, ketika jadi zaman itu
mendapatkan kejahatan, kesusahan, dan sebenarnya kalau bisa setiap saat. Halo, satu, dua, tiga, empat, lima. Ingat-ingat ya. Jadi sahabat kapan meminta perlindungan kepada Allah, yang paling utama adalah boleh sakit, boleh takut, dan yang paling utama adalah setiap saat. Ingat-ingat ya, kapan? Setiap saat. Pintar. Nah, selanjutnya Pak Udin akan memberikan sebuah kertas untuk melihat kemampuan sampean sudah sampai mana. Silakan dikerjakan ya. Soalnya ini pilihan ganda abisian. Sampean silang A, B, C ya. Kalau dibagikan ya, soalnya ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini abisian. Masih ingat agak apa saja yang tadi kamu pelajari? Masih? Tadi kamu belajar tentang apa? Surat Anas artinya apa? Manusia. Dan Anas ini termasuk nomor surat ke-104. Jumlah ayatnya ada. Diturunkan di kota Makkah dan disebut surat Makkiyah. Selanjutnya, kalau pesan surat Anas masih ingat? Ya, surat Anas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan golongan manusia. Ya, sebagai hamba yang paham tentang surat An-Nas, sikap apa yang perlu kita lakukan? Yaitu dengan aku selalu memohon perlindungan kepada ketika sakit dan ketakutan. Nah, sebenarnya berdoa ini kan nggak harus ketika sakit atau ketakutan, tapi setiap saat. Ya, selanjutnya ada PR. PR tugas yang dikerjakan di rumah. Yaitu apa? Membuat poster kecil berisi gambar dan tulisan ayat favorit dari surat An-Nas. Maksudnya gimana? Jadi surat An-Nas kan ada berapa? 5. Nah, sama pilih satu saja, tulis yang bagus di buku gambar kayak kaligrafi, tahu? Nah, jadi
Sampai tulis satu ayat saja di buku kabar dan dikasih warna. Paham? Dari 6 ayat surat Anas, sama pilih satu saja. Ditulis di buku gambar, dikasih warna. Ya, dikerjakan di rumah. Di buku bukan, ini bukan, masih lama. Menulis ayat, tulis salah satu ayat dalam surat Anas. Ya, dalam surat Anas ada pinter ya. Ditulis di buku gambar ya. Ditulis di buku gambar anak pinter. Dikasih warna. Hari ini. Pak anak pinter ya. Anak pinter ya. Nah, sekarang selanjutnya kita berdoa. Silakan ya. Kalau di rumah ingat-ingat jangan lupa selalu belajar dan sholat anak pintar. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Guru kami, berilah kami dalam perjalanan pulang. Amin. Saya kalau pulang jangan buru-buru yang hati-hati. Lalu kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.